Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Melati Jamal dengan NIM 20321174. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikolog dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang design thinking. Udah pada tahu belum apa itu design thinking? Nah, design thinking ialah proses berulang di mana kita berusaha untuk memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah. Dan dalam upayanya untuk mendapatkan strategi dan solusi alternatif yang mungkin kita belum terlihat pada tingkat awal pemahaman kita. Dan pada saat yang sama, design thinking ini menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah, dan ini cara berpikir dan bekerja serta pengumpulan metode langsung. Design thinking ini berputar sekitar minat dan yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Design thinking ini membantu kita dalam proses mempertanyakan masalah, asumsi, dan mempertanyakan keterkaitan. Kegunaan design thinking ini sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal. Dengan melakukan reframing masalah yang dengan cara berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide atau brainstorming, dan menghadapi atau mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan testing. Dan design thinking ini juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan seperti membuat sketsa, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Bagaimana cara mempraktekkan design thinking ini? Dia ada beberapa langkah, yaitu yang pertama empatis. Empatis atau pemahaman empatik adalah merasakan keterkaitan tentang masalah. Tahapan ini melibat para ahli untuk menelusuri tentang bidang yang menjadi perhatian melalui peninjau yang berperan langsung dalam kegiatan tersebut. Dan rasa empati ini mampu memahami masalah yang ada sehingga tim memperoleh kognisi mendalam tentang masalah yang ada. Pada empati ini sangat penting untuk pemecahan masalah yang berpusat pada user dengan mengesampingkan asumsi yang telah terlebih dahulu muncul, dan di mana sejumlah informasi dikumpulkan pada tahap ini untuk digunakan selama tahap berikut dan selanjutnya, dan mengembangkan pemahaman terbaik dari masalah yang mendasari pengembangan produk dalam batasan waktu tertentu. Dan yang kedua yaitu define. Pada tahap define ini, inilah sangat menganalisis pengamatan data dan informasi yang dihimpun untuk menentukan masalah intinya. Dan pada tahap ini juga akan membantu tim mengumpulkan ide untuk mengembangkan fitur, kegunaan, dan elemen lain yang akan menyelesaikan masalah user dengan hambatan seminimal mungkin. Dan yang ketiga yaitu edit. Pada tahap edit ini, tim siap menghasilkan ide yang dipengaruhi tahap sebelumnya. Tim dituntut untuk berpikir out of the box, yaitu menghasilkan identifikasi solusi baru atas masalah dan mencari cara alternatif untuk melihat masalah tersebut. Dan banyak teknik yang membantu tahap ini, yaitu brainstorming dan yang lain-lain. Pada teknik tersebut digunakan untuk merangsang pemikiran yang luas dan mendapatkan sebanyak mungkin ide atau solusi masalah di fase edit ini. Dan sehingga tim dapat menemukan cara terbaik untuk memecahkan masalah dan menyediakan solusi alternatif yang diperlukan untuk menghindarinya. Dan yang keempat yaitu prototype. Tim akan menghasilkan sejumlah versi prototype yang dibagikan dan diuji dalam tim itu sendiri dan sekelompok kecil di luar tim juga. Ini adalah percobaan bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah solusi yang diimplementasikan. Dalam prototype satu persatu diselidiki, diperbaiki, dan diperiksa ulang. Selanjutnya, kemudian akan ditentukan apakah cocok atau tidaknya berdasarkan user. Dan pada akhir tahap ini, tim memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk atau masalah. Pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana user merasakan dan menggunakan produk juga terlihat jelas. Tahap yang terakhir yaitu tes. Tim dengan ketat menguji produk lengkap menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasikan selama fase prototype. Ini adalah fase terakhir, tetapi akan terus berulang untuk mendefinisikan kembali satu atau lebih masalah yang selanjutnya bisa muncul. Bahkan selama fase ini, penyempurnaan dan menyingkirkan solusi lain digunakan untuk memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan user. Cara menyelesaikan masalah pada design thinking, yaitu yang pertama berpusat pada user.
Jika tim tidak memahami kebutuhan user, maka project tidak akan berhasil. Memahami kebutuhan dimulai dengan empati dan berfokus pada penelitian untuk benar-benar memahami user dan masalah keseluruhan. Cara yang kedua untuk menyelesaikan design thinking yaitu kreatif dan menyenangkan. Dalam menciptakan suasana yang terbuka dan menyenangkan sangat penting untuk mendorong timbulnya kreativitas kita sendiri. Ini memungkinkan tim untuk memikirkan masalah dengan cara baru dan melihat dari perspektif yang berbeda dan mempertimbangkan berbagai macam solusi lainnya. Cara yang ketiga yaitu interaktif. Setelah menemukan solusi atau produk, penting untuk terus menganalisis ulang masalah dengan pengujian berkali-kali. Pengujian akan memancing feedback atau timbal balik yang membantu memastikan bahwa solusi tepat sasaran. Dan yang keempat yaitu kolaboratif. Tim yang kreatif terdiri dari orang-orang dengan beragam perspektif yang bekerja sama dengan multidisiplin ilmu yang mengusung kesetaraan. Hal tersebut mendorong sudut pandang yang berbeda dalam penciptaan solusi atau masalah. Dan yang cara kelima yaitu prototype. Ini cara yang terakhir, sebuah prototype dapat digunakan untuk berkomunikasi dan menguji data, baik itu produk sampel atau gagasan yang buat di atas kertas. Itulah representasi nyata dari solusi dan memungkinkan untuk berbagai bersama tim lain untuk mengumpulkan feedback atau timbal balik. Sekian pemaparan materi tentang design thinking. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.